Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Oke, perkuliahan ini kita mulai. Yang pertama, jangan lupa akan bersensi ya di LMS seperti biasa. Saudara klik ya dan kasih tanda centang atau checklist. Kemudian jangan lupa disubmit ya. Oke, yang berikutnya mari kita berdoa awal perkuliahan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai perkuliahan. Kita coba lihat slide-nya. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Ya, di minggu kemarin sudah sedikit saya informasikan tentang konsep dasar sistem informasi saja. Ya, sekarang kita membahas sistem informasi akuntansi. Oke, kita overview dulu ya. Kita coba melihat sistem informasi yang kemarin saya diskusikan, kita mengingat kembali, kita memadukan ya. Yang pertama, bagaimana sih apa itu sistem ya? Sistem seperti kita sepakati kemarin kita diskusikan, yaitu suatu kumpulan komponen atau elemen-elemen atau sub-subsistem yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Kemudian informasi dan keputusan, kalau minggu kemarin secara konseptual seluruh organisasional mencapai tujuannya melalui proses alokasi sumber daya yang diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan. Jadi informasi itu memiliki nilai ekonomi pada saat pengambilan keputusan, mendukung sistem untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, informasi dapat menjadi sumber daya yang terpenting. Lalu siapa pemakai sistem informasi akuntansi? Ini dikelompokkan ada dua. Yang pertama yaitu pihak ekstern atau pihak luar. Pihak ekstern itu contoh pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, pemasok, pesaing, serikat pekerja, dan masyarakat. Pemakai ekstern ini menerima dan tergantung pada beragam keluaran dari SIA. Ya, sifatnya rutin. Ya, jadi dalam SIA ini mungkin butuh laporan keuangan ya dan rutin, butuh setiap bulan atau akhir tahun, atau mungkin butuh sistem informasi gaji bagi serikat pekerja, atau mungkin butuh tentang data keuntungan, kemudian data informasi-informasi tentang saham ya, ini bagi pemegang saham ya, dan sebagainya. Kemudian informasi yang dibutuhkan pemakai eksternal ini bervariasi ya. Contoh dari sisi pemegang saham tidak hanya laporan keuangan, tapi dia juga akan melihat kondisi perusahaan yang lain tentang produknya ya, kemudian berkecimpung di bidang apa, kemudian investor juga sama, kreditor, pemerintah ya, pemerintah minimal dalam hal ini dari perpajakan, dari laporan keuangannya ya. Pelanggan, nah pelanggan ini malah justru tidak laporan keuangan ya, dia akan melihat produknya gitu ya. Kemudian pemasok ini lihat dari yang dibutuhkan ya, bahan bakunya apa dan sebagainya. Kemudian pesaing ini justru tidak melihat selain laporan keuangan, dia juga melihat dari sisi produk ya, lebih ke produk. Serikat pekerja biasanya lebih bagaimana kesejahteraan pegawainya. Masyarakat bisa dilihat dari bagaimana pertanggungjawaban sosialnya itu dan sebagainya. Ya. Kemudian pihak intern yaitu manajer ya,
Informasi yang dibutuhkan oleh manajer ini tergantung dari tingkatannya. Apakah dia manajer puncak atau manajer menengah, ya, ini tergantung dari posisi dia. Jadi kebutuhannya itu bervariasi. Ya. Kalau kita lihat, ya, berbagai manajer tadi berbeda. Ini contoh manajemen tingkat bawah. Manajemen kalau di dalam ini itu bisa kabak, kepala bagian, kepala bagian, itu orientasinya transaksi, jadi lebih ke rutin gitu. Informasinya butuh setiap saat, rutin, detail, ya, rinci gitu. Menengah juga sama, lebih ke operasional, jadi orientasi transaksi, agak ke atas sedikit ya kepala bagian, ya ini lebih ke operasional. Ya. Manajemen tingkat tingkat menengah, ya, maaf ini bukan manajemen, tingkat menengah ini lebih ke menengah, taktik sama operasional, ya. Kemudian manajemen puncak itu lebih ke strategis, ya, strategis. Jadi manajemen puncak ada nggak butuh informasi-informasi yang sifatnya transaksi. Dia hanya butuh nih mana laporan keuangan, untuk apa? Untuk pengambilan keputusan, dan dia untuk menetapkan strategi ke depan, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini beda-beda tingkat informasi dalam organisasi tergantung dari kedudukan manajernya. Oke, sekarang karakteristik informasi masih tadi bersifat tingkat bawah, menengah, atas, ya. Nah, ini saya begini kan. Oke. Kalau kita lihat dari karakteristik informasi, ya, manajer tingkat bawah itu lebih ke pengendalian operasional. Manajer tingkat menengah lebih ke pengendali, lebih ke pengendalian, ya, dan tim manajer tingkat atas lebih ke strategis seperti yang saya jelaskan tadi. Sumbernya, nah ini kalau manajer tingkat bawah, sumber informasinya lebih banyak ke internal. Semakin ke sini menengah itu antara internal dan eksternal, tetapi kalau manajer tingkat atas lebih ke eksternal informasinya. Bidangnya kalau manajer tingkat bawah harus jelas, sempit, ya, tertentu, bidang tertentu, tetapi kalau manajer tingkat menengah tidak hanya tertentu tapi agak lebih luas, ya. Tapi kalau manajer tingkat atas lebih ke bidangnya, lingkupnya banyak dan lebih ke orientasi ke eksternal. Kemudian jangka waktu, kalau manajer tingkat bawah lebih ke historis. Jadi seperti informasi-informasi, transaksi-transaksi sebelumnya, itu kan berarti historis. Kalau manajer tingkat menengah bisa historis sama masa yang akan datang. Jadi misal proyeksi ke depan gitu. Kemudian kalau manajer tingkat atas, informasi yang dibutuhkan lebih ke yang akan datang. Kemudian ketepatan waktu, kalau manajer tingkat bawah harus tepat nih, harus tepat karena dia memberikan informasi hal yang sudah terjadi itu harus tepat. Kemudian kalau manajer tingkat menengah, kalau memang itu berkaitan dengan historis masa yang kemarin dan itu sifatnya laporan harus tepat. Ya, tetapi kalau lebih ke proyeksi, dia tidak sangat tepat karena namanya proyeksi, kita menduga belum tentu benar, ya, tetapi harus mencoba gitu, ya, tapi harus ada strategi pengambilan keputusan untuk ke arah ke depan. Jadi manajer tingkat atas lebih ke sini, ke atas, jadi dia orientasinya ke masa datang yang mana ketepatan waktunya ini cukup lama, tidak bisa membuktikan hanya 1 tahun. Benar nggak keputusan kemarin 1 tahun, benar nggak dari manajer tingkat atas, belum tentu, ya, karena namanya proyek lebih ke kebijakan-kebijakan ke depan, ya. Kemudian ketepatan waktunya tadi tingkat bawah tinggi harus, ya, tetapi kalau manajer tingkat semakin ke atas itu ketepatan tepat dan tidaknya itu rendah.
karena tadi lebih ke proyeksi, strategi gitu. Kemudian frekuensi penggunaan untuk manajer tingkat bawah sangat sering digunakan setiap hari mungkin ya. Jadi butuh informasi transaksi ya untuk melihat aktivitas para staf ya. Ini sangat sering setiap hari, setiap bulan, setiap minggu dia harus ada informasi. Tapi semakin ke sini ya frekuensi penggunaan informasi di tingkat atas yang diputuskan tadi itu lebih ke jarang karena strategi tidak setiap hari menyusun strategi ya. Misalnya minimal setahun sekali dalam perencanaan strategi saya seperti ini ya. Jadi pengembangan ini berarti saya harus begini. Nah, itu manajer tingkat atas ya. Itu informasi ya. Jadi tadi sistem sudah ya. Kalau kita lihat tingkatan sistem informasi ya kemarin sudah kita bahas ada transaction processing system, management information system, decision support system dan expert system. Seperti piramida. Jadi expert system itu pakar itu tingkat sistem informasinya lebih lingkupnya kecil ya dibanding transaction processing system ya. Coba kita diskusikan satu persatu. Jadi yang pertama transaction processing system. Oke. Di transaction processing system ini merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Ya, jadi ada suatu aplikasi atau sistem informasi yang mencatat setiap saat. Nah, itu TPS ya, transaction processing system. Kemudian tugas TPS menghasilkan informasi atau laporan dalam bentuk yang sudah baku, sifatnya rutin dan tidak banyak variasi. Kemudian mencatat data transaksi ke dalam sistem basis data yang dimiliki perusahaan. Kemudian sistem informasi akuntansi sebetulnya masuk ke transaction processing system karena sistem informasi akuntansi itu bertugas mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sekarang manajemen information system ya, atau sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer media dan manajer puncak. Jadi hasil dari sistem informasi akuntansi digunakan oleh sistem informasi manajemen ya, karena sifatnya piramida tadi. Dasarnya adalah transaction processing system yang salah satunya termasuk di sistem informasi akuntansi. Penggunaan teknologi komputer untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan para manajer. Jadi subsistem informasi manajemen terdiri dari sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi. Sekarang lebih ke yang atas lagi itu decision support system ya. Itu merupakan sistem informasi yang tujuannya membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Ya. Jadi di suatu aplikasi sistem informasi itu ada menyebutkan suatu hasil gitu ya, satu hasil. Misal ada olahan data, kemudian kita akan melihat berapa sih kas pada hari ini. Nah, jadi kita melihat sistem akan bisa menilai decision support system merangkai dari berbagai transaction support system, sistem informasi tadi menjadi suatu informasi yang bisa untuk pengambilan keputusan. Ya. Baik untuk manajer menengah maupun atas. Kemudian data diproses dalam format pengambilan keputusan, ya bagi kepentingan pemakai akhir. Kemudian decision support system ini diarahkan untuk melayani permintaan informasi tertentu, khusus dan tidak rutin dari manajemen. Nah, sekarang yang paling atas, expert system. Wah, ini kalau kita lihat ini sudah ada keputusan misal diterima atau tidak. Jadi kita punya suatu aplikasi di dalamnya itu bisa membantu para manajer untuk ada keputusan. Jadi sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar.
Sehingga orang yang kemampuannya biasa akan dapat bertindak seperti orang pakar. Ini agak sulit kalau buat expert system ini ya. Kemudian sistem informasi berbasis pengetahuan yang memanfaatkan pengetahuannya tentang bidang aplikasi tertentu untuk bertindak seperti orang konsultan ahli bagi pemakainya. Jadi di dalam sistem informasi perpaduan tadi mulai transaction processing system, kemudian sistem informasi manajemen, decision system. Nah, expert system ini sudah ada keputusan seperti membantu para manajemen puncak untuk strategi yang ke depan baiknya bagaimana, gitu ya. Dengan kondisi ada informasi tadi dari TPS, SIM, DSS. Nah, expert system ini mensyaratkan suatu pengembangan, ada knowledge base, ya, kemudian inference engine, ya, ini bahasa-bahasa sistem. Kemudian expert system ini berusaha membuat keputusan seperti yang dibuat para ahli, membuat keputusan yang manusiawi dalam situasi pengambilan keputusan. Ya, apa bedanya ini tadi pengambilan keputusan expert system dengan decision system? Kalau expert system itu lebih membuat keputusan itu sendiri. Kalau decision support system hanya menyediakan data, pemakai yang memutuskan. Gitu. Ya, jadi yang sudah canggih sekali di expert system. Ya. Oke, nah itu sistem, kemudian sistem informasi kita kerangkai menjadi sistem informasi seperti minggu kemarin tadi kita ulas. Sekarang akuntansi itu apa? Coba kita mereview ya, dari semester 1 kemarin, yaitu proses mencatat, mengolah ya data transaksi dan menyajikan informasi. Informasi di sini sudah jelas, yaitu laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak dan yang berkepentingan. Nah, jadi kalau kita rangkai sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu kumpulan sumber daya seperti manusia, peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Lebih khusus lagi, SIA itu suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non-keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi ini yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Jadi mulai mengumpulkan, mencatat, memproses data baik keuangan maupun non-keuangan, tapi yang terkait dengan transaksi keuangan di suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi itu untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Gitu, ya. Oke. Nah, tugas siapa di sini? Tugas sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem. Kemudian memproses data transaksi, menyimpan data untuk keperluan di masa yang akan datang, menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai untuk melihat sendiri data yang tersimpan di komputer. Kemudian mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan itu akurat dan dapat dipercaya. Nah, ini tugas SIA. Jadi mengumpulkan transaksi, data-data lain, kita masukkan dalam suatu sistem. Nah, sistem ini bisa aplikasi, bisa kita pakai sistem manual ya. Karena berarti mengumpulkan ini prosesnya bagaimana? Kita buat prosedur yang jelas. Kemudian kita proses data transaksi itu. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kemudian simpan dalam misal di komputer, di aplikasi. Supaya apa? Nanti dari proses itu kita simpan itu menghasilkan suatu informasi ya. Informasi bisa kalau khususnya tadi ke laporan keuangan. Kemudian bisa juga dari tugas ini mengendalikan seluruh proses sehingga nanti informasi atau khususnya tadi laporan keuangan yang kita hasilkan itu akurat dan dapat dipercaya. Nah, ya, itu tugas SIA. Nah, sekarang SIA ini terdiri dari apa? Tadi harus ada manusianya, people-nya jelas. Prosedurnya harus jelas, kita buat setting prosedurnya.
datanya ada. Wah, kalau nggak ada data nggak mungkin kita buat. Ya. Jadi kemudian yang keempat softwarenya. Ya, softwarenya tidak mungkin pada era sekarang kita hanya manual dari buku, nyata dari buku satu ke satu. Ini sudah harus ada suatu minimal ada komputernya gitu ya. Bagus lagi ada ini informasi teknologi infrastruktur. Jadi kita sudah membuat suatu aplikasi yang terpadu dari berbagai informasi ya, sehingga nanti dari sisi manajer tingkat bawah, tingkat menengah maupun atas dapat melihat informasi tersebut gitu. Jadi ini tidak bisa terpisahkan. Jadi ada people-nya harus jelas ya. Siapa ini yang bertanggung jawab? Tugas wewenangnya harus jelas di sana. Prosedurnya kita buat. Ya, kita buat. Misal melakukan penjualan dari pihak apa sampai apa sehingga untuk melakukan memasukkan ke dalam transaksi dalam sistem itu siapa ya, bagaimana prosesnya. Jadi faktur itu dipegang oleh bagian akuntansi setelah apa. Jadi alur-alur itu kita buat secara jelas. Ya, bagus lagi dan ada data ya, harus ada data, kemudian masukkan ke software ya. Bagus lagi ada suatu aplikasi untuk mempermudah kita. Gitu. Nah, untuk menyusun mendesain sistem informasi akuntansi sudah saya jelaskan kemarin ada berbagai pihak, ada berbagai unsur. Yang salah satunya kemarin kita bahas lingkungan ya. Nah, lingkungan dari sini lebih ke organisasi kultur. Ya, saudara bisa belajar sistem informasi akuntansi di suatu tempat ya, di suatu perusahaan. Untuk saudara aplikasikan di perusahaan saudara ya. Nah, seperti ini tidak bisa kita makan apa adanya 100% dari suatu perusahaan tadi kita aplikasikan ya. Bisa juga pengaruh dari budaya yang dari sisi perusahaan tersebut nggak pas dengan sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan tadi. Sehingga ini harus kita modifikasi gitu sebetulnya. Dan ini tergantung juga dari informasi, teknologi informasi. Teknologi informasi yang kita gunakan apa ini? Ya. Kemudian sama strategi. Nah, jadi sistem informasi akuntansi ini dipengaruhi 3 hal, yaitu satu budaya atau lingkungan di perusahaan, teknologi informasi yang dipunyai oleh perusahaan tersebut, yang ketiga yaitu strategi. Nah, sekarang kalau kita lihat kedudukan SIA di dalam organisasi, tadi saya sudah menyebutkan di informasi ya, mulai transaksi processing system, sistem informasi manajemen itu menunjukkan SIA itu paling kecil ya, paling bawah untuk kan transaksi setiap saat menghasilkan suatu laporan keuangan ya, atau suatu laporan. Jadi kalau kita lihat organisasi itu satu lingkaran bulat ya. Ini organisasi, sistem informasi organisasi ya. Yang paling kecil itu adalah sistem informasi akuntansi. Ini harus jelas, laporan keuangannya harus akurat gitu. Kemudian yang agak atas berarti sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen ini bisa kita buat ada kaitannya dengan sistem informasi akuntansi gitu. Jadi SIA ini lebih ke bagian dari sistem informasi manajemen. Kemudian bagian lagi kalau secara terpadu sistem informasi bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, ini baru sistem informasi suatu perusahaan seperti ini. Ya. Tapi ada juga suatu buku yang menyebut informasi itu di suatu perusahaan, ya ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi produksi, ya, kemudian ada sistem informasi yang lain ya. Tapi minimal 3 hal ini. Ada sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi produksi. Kalau sistem informasi akuntansi lebih ke sistem informasi anggaran, penggajian, sistem informasi pembelian, sistem informasi penjualan, mungkin ada tambahan sistem informasi aset tetap, sistem informasi persediaan. Nah, ini kalau persediaan nanti nyambung dengan sistem informasi produksi. Ya, ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang sering kita jumpai sistem-sistem di suatu perusahaan ada sistem informasi akuntansi.
Untuk apa ini fungsinya? Mencatat dan mengolah data dan transaksi akuntansi. Nah, produknya jelas nanti laporan keuangan. Kemudian ada sistem informasi produksi, mencatat dan mengolah data produksi. Nah, ini sebagai dasar dari sistem informasi produksi nanti bisa masuk ke dalam sistem informasi persediaan, jadi saling terkait. Kemudian sistem informasi pemasaran, nah ini lebih ke sistem informasi manajemen ya, tapi mencatat dan mengolah data pemasaran meliputi ada data pelanggan, barang yang ditawarkan ya, kemudian persentase komisi ya kalau ada. Kemudian sistem informasi personalia atau SDM mencatat dan mengolah data karyawan dan manajer perusahaan. Ini. Ya, ada juga ini kalau kita lihat ya dari bukunya Chris Meaji, sistem informasi ada dua, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi tadi pengolahannya lebih ke sistem proses transaksi, sistem buku besar dan laporan keuangan, ada sistem laporan manajemen. Laporannya apakah hanya laporan keuangan ya atau ada laporan-laporan yang lain yang dari hasil pengolahan transaksi. Kemudian kalau sistem informasi manajemen ya ini lebih ke ada sistem manajemen keuangan, sistem manajemen pemasaran, sistem distribusi, sistem SDM. Nah, ini kita sekarang fokus ke sistem informasi akuntansi ya. Oke, kalau kita lihat siklus pokok sistem informasi akuntansi ya, ada siklus mengeluarkan kas, pengeluaran, kemudian siklus pendapatan, siklus buku besar dan pelaporan ya, kemudian ada siklus konversi. Jadi mulai dari pengeluaran misalnya kita butuh suatu persediaan, nah, akan masuk ke siklus konversi, mengubah dari bahan ya menjadi produk jadi ya persediaan, ini munculnya persediaan juga gitu. Kalau perusahaan dagang ya hanya di sini perusahaan persediaan, ada konversi langsung ke siklus pendapatan. Kalau manufaktur lebih ke ada siklus konversi ke persediaan ini. Kemudian kita jual bisa tunai, bisa kredit, masuk siklus pendapatan yang akhirnya masuk ke siklus buku besar dan pelaporan. Nah, dalam hal ini membutuhkan suatu aset tetap. Jadi siklusnya begitu. Ya, nah, ini semua batasannya ada berbagai pihak yang membutuhkan ini, mulai dari karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, ada pemerintah, ya, ada para investor atau calon investor, ya, dan sebagainya. Oke. Kenapa sih kita pelajari SIA? Nah, dalam sebab kita ada kenapa ini di jurusan akuntansi melajari sistem informasi akuntansi penting ya, karena ini fundamental di pendidikan akuntansi. Kalau nanti kita harus tahu lalu bagaimana kalau transaksi siklus akuntansi sampai laporan keuangan saudara sudah bisa, tapi dalam hal ini suatu perusahaan kita tidak bisanya itu, tetapi ada rangkaian dengan bagian-bagian yang lain, yang mana prosedurnya itu nanti harus kita jelas. Jadi keterampilan atau skill dalam SIA itu penting nanti untuk mendukung keberhasilan karir saudara gitu ya. Jadi memanage atau coba melihat tidak hanya kalau kita hanya transaksi sampai laporan keuangan, oke, tetapi untuk membuat ke aplikasi itu harus membutuhkan suatu data dari berbagai pihak. Yang ini mau tidak mau antar bagian satu dengan yang lain harus kita tentukan prosedurnya jelas, gitu. Ya. Kemudian SIA ini juga komponen kunci dalam proses pembuatan keputusan ya, dan memenuhi kebutuhan informasi serta membahas revolusi dan teknologi informasi. Ya. Nah ini alasan kita melakukan mempelajari sistem informasi akuntansi, sehingga tadi ini sebenarnya yang tadi ya. Jadi pihak eksternal apa saja informasi yang diperlukan, laporan keuangan bersifat umum, ya, pelanggan barang yang tersedia seperti status piutang, pemasok, spesifikasi barang, ya, juga utang, ya, kemudian pemegang saham, transaksi saham dan dividen, karyawan, gaji dan potongan-potongan gaji. Oke, nah, tadi
Kita lihat pemakai internal, manajemen pemasaran, bagian pembelian, manajer produksi, informasi yang dibutuhkan ya, dari suatu sistem ya. Nanti akan muncul menentukan harga jual ya. Kemudian kebijakan garansi dan potongan ini yang menentukan manajemen pemasaran ya. Nah, ini nanti saling terkait ya. Kemudian bagian pembelian dan pengawas bisa menentukan kapan, berapa banyak, dan spesifikasi barang yang akan dibeli, menentukan dari pemasok mana barang tersebut akan diperoleh. Kalau manajemen produksi menentukan kapan, berapa banyak produk yang akan dibuat, menentukan metode produksi, jenis bahan baku yang dipakai, ya, menentukan cara alokasi biaya kepada setiap jenis produk ya. Kemudian kalau manajemen sumber daya manusia lebih ke menentukan jumlah jam kerja, jumlah gaji untuk setiap karyawan. Kemudian manajemen keuangan lebih mengidentifikasi pola arus kas masuk, kas keluar, dari mana saja sumber dana diperoleh dan digunakan untuk keperluan apa saja. Gitu. Nah, ini yang berikutnya, sobat, apa sih manfaatnya? Yaitu memaksimumkan aktivitas konsumen yang bernilai tambah. Ya. Kemudian meminimumkan biaya dan memaksimalkan efektivitas aktivitas bisnis yang bernilai tambah, mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi lebih kita batasi yang memang kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah suatu perusahaan, coba kita pangkas nih, kita minimalisir. Kita jadi prosedurnya seefektif dan efisien mungkin seperti apa. Ya. Kemudian nilai tambah SIA, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini nanti dapat memperbaiki produk dan jasa atau jasa dengan meningkatkan kualitas. Bisa juga prosedurnya tadi jelas bisa mengurangi biaya atau menambah atribut yang diinginkan oleh konsumen. Dapat meningkatkan efisiensi, dapat memberikan informasi yang tepat waktu. Oh, sistemnya sudah jelas, apalagi kita ada teknologi informasi, kita butuh setiap saat real time ya. Misal kas ada berapa, ya. Saya mau melihat kita untung hari ini berapa, bisa digunakan tepat waktu dan dapat dipercaya dan dapat untuk pengambilan keputusan. Ya. Dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Ya. Kemudian dapat memperbaiki komunikasi antar bagian. Ya. Kalau prosedur jelas, nanti koordinasinya jelas, dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan. Nah, apa sih peran SIA bagi manajemen? Ya, SIA tadi sebagai perencanaan saat menyusun anggaran ya. Perencanaan dia butuh sekali ya, butuh sistem informasi akuntansi sebagai pengendali. Ya, nanti dengan adanya SIA memunculkan suatu laporan, ya, laporan keuangan, laporan data-data pemasok, data pelanggan, data utang ya. Ini sebagai pengendali. Wah, piutang kita sudah banyak nih. Coba kita lihat dari pelanggan-pelanggan kita. Jadi kita putuskan pelanggan si A ini bisa kita kasih kemudahan dalam pembelian atau tidak, ini kita coba. Nah, ini kita kendalikan. Jadi dengan adanya sistem informasi akuntansi bisa sebagai pengendali bagi manajemen. Nah, kemudian bisa juga sampai ke proses keputusan yang nanti akan biasanya ada kenapa kita putuskan seperti ini. Oh, ini ada beberapa model biar relevan. Ya. Kemudian peran SIA kalau khusus di akuntansi keuangan sebagai pertanggungjawaban pasti ya, dengan adanya SIA sebagai pertanggungjawaban manajer. Muncul laporan keuangan diserahkan ke pihak eksternal yang membutuhkan sebagai pertanggungjawaban. Nah, pihak eksternal ini biasanya yang sangat dibutuhkan yaitu laporan keuangan. Oke, itu peran SIA bagi manajemen dan konsep dasar sistem informasi akuntansi. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Mari nanti setelah menyimak video ini nanti kita bahas, kita diskusi lewat WA Group. Ya. Oke, sekarang kita akhiri perkuliahan ini dengan berdoa, membaca doa akhir perkuliahan. Ya, itu yuk kita
bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Amin. Alhamdulillah. Perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut diskusi lewat Zoom atau WhatsApp group. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.